Oke, saat ini saya dari Bandara Soekarno-Hatta mau ke ITC Mangga 2. Nah, dari bandara akan ada dua cabang ya, ke Tangerang dan ke Pluit. Kita ke arah Pluit ya, karena kita mau ke ITC Mangga 2 Jakarta Pusat. Jadi dari arah bandara itu kita memang ambil ke arah kanan, ke arah Pluit, jangan ke kiri ya, kalau ke kiri ke Tangerang. Nah, kita terus mengikuti jalan eh kurang lebih ya beberapa menit ya untuk menelusuri jalan tol yang disebut ini tol Sediatmo ya. Nanti dari sepanjang jalan tol Sediatmo ini kita akan keluar ke arah pintu tol Kapuk ya. Jadi jangan salah ya, dari permulaan dari Bandara Soekarno-Hatta itu kita ada dua jalur ya, ada dua cabang. Satu cabang ke kiri itu ke arah Tangerang, itu tol baru ya, tol Kunciran. Nah, ini ke arah Pluit ya. Setelah itu ke kanannya berarti ke arah Pluit, kita telusuri sampai ini. Oh, waduh, kayaknya ada asap gelap ya. Kayaknya ada terjadi kebakaran nih. Di daerah mana nih kebakaran nih? Kelihatan banget nih sampai asapnya sampai hitam begitu ya. Padahal kemarin baru banjir ya. Tapi ini bisa kebakaran, itu daerah mana tuh? Waduh, mudah-mudahan sih nggak terlalu eh, besar ya. Oke deh, udah kita tinggalkan masalah kebakaran. Kita lanjut nih, supaya saya juga konsentrasi sambil bawa mobilnya. Nah, kita telusuri untuk tol Sediatmo. Ini kita ambil ke dia, terus ada dua cabang juga ya. Satu ke arah Kapuk, satu ke arah Lingkar Dalam Grogol Tanjung Priuk. Kita ngambilnya ke Lingkar Dalam Tanjung Priuk ya. Jangan ke arah Kapuk. Kalau ke arah Kapuk itu kita nanti nggak bisa ambil ke kanan atau ke kiri, nanti malah ditangkap polisi lagi. Karena memang kalau untuk ke daerah Lingkar Dalam Jakarta itu kita mesti ke arah Lingkar Dalam Grogol Tanjung Priuk. Nah, jadi ada dua cabang ya. Tadi yang dari bandara kan dua cabang tuh, antara ke Tangerang, Kunciran ya itu tol baru. Nah, ini kita ke Pluit. Nah, sekarang dari Pluit terus kita telusuri terus. Nanti ada dua cabang lagi itu ke arah Kapuk ya, ke arah Kapuk dan ke arah Grogol. Nah, kita ambilnya ke arah Grogol. Nanti kita keluarnya itu dari pintu tol Kapuk. Dari pintu tol Kapuk nanti kita langsung ambil ke arah kiri. Nanti setelah keluar dari pintu tol itu kita ke arah kiri untuk ambil ke arah Grogol Cawang ya, ke arah Grogol Cawang. Nah, jadi kita dari arah tadi Lingkar Dalam Pluit Tanjung Priuk, kita telusuri jalan ya kurang lebih sekian menit lah ya. Ini jalan memang padat, tapi lancar ya. Nah, bukan padat merayap macet, enggak. Ini saya ada hari kebetulan hari Sabtu ya, jadi nggak terlalu padat juga. Nah, dari sini kita telusuri sampai kita di pintu tol Kapuk, pintu tol Kapuk. Jadi keluarnya ke pintu tol Kapuk itu kita satu kali bayar tol ya, bayar tolnya di tol Kapuk. Nah, tadi yang saya bilang dari tol Kapuk itu kita langsung ambil ke arah kiri ya, arah kiri. Ya, arah kanan juga sebenarnya kadang-kala ada orang yang ngambil arah kanan. Jadi kan dia memang ada dua jalur juga, bisa ke kiri dan bisa ke kanan. Cuma untuk aman ikutin jalan aja ke kiri gitu, supaya kalau ke kanan kadang-kala malah ada juga yang dari kanan melaju, jadi agak berbahaya gitu. Jadi dari kita ambil aja, ikutin jalan aja
sambil supaya ya tetap jaga keselamatan ya, walaupun kita bagaimanapun kita berkendara, jaga keselamatan, ikuti rambu-rambu lalu lintas, bahwa kalau di jalan tol itu kecepatan 100 kilometer maksimal dan minimal 60 kilometer. Jadi untuk keselamatan buat Anda-Anda, karena memang kalau terlalu lambat juga nggak boleh, karena itu akan mengganggu dan bisa juga diseruduk dari belakang ya. Nah, terlalu cepat juga nanti takutnya Anda tidak bisa menguasai kendaraan Anda. Karena kalau kecepatan di atas 100 kilometer per jam, biasanya performa mobil itu memang tergantung ya, tergantung mobilnya memang. Tetapi diusahakan kalau memang mobil apapun, kalau 100 kilometer per jam itu pasti lebih nyaman dan lebih bisa dikendalikan. Jadi safe to drive, ya safe to drive bahasa Inggrisnya ya. Maksudnya jaga keamanan dalam berkendara. Ya, terus ikuti rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sepanjang tol ini memang karena memang ini juga tol sudah lama ya. Ya memang kanan kirinya pohon-pohonnya ya nggak terlalu kerawat banget sih. Nah, Anda bisa perhatikan yang di kiri itu yang tadi saya bilang itu keluar ke arah Kapuk ya. Kalau ke arah Kapuk itu memang agak macet karena dia akan keluar ke daerah eh kayak Pantai Kapuk segala macam itu lewatnya ke situ. Nah, kita sudah ke pintu tol nih. Nah, pintu tol ini ya dari eh pintu gerbang tol Kapuk ya, gerbang tol Kapuk. Jadi dari gerbang tol Kapuk ini, nah saya sarankan memang ke kiri, langsung ikutin aja ke kiri. Tapi kalau karena memang agak sepi, saya nggak ngambil ke kiri. Saya lebih ngambil ke arah, jadi pas bayar tol, saya langsung ambil ke kanan karena memang kebetulan tidak macet ya. Harusnya lurus ke sana, tapi saya memang supaya ini saya ambil ke arah agak ke kanan langsung bisa juga. Nah, bisa langsung ke kiri juga nggak masalah. Jadi nggak usah merasa salah jalan ya setelah keluar dari gerbang tol Kapuk itu bisa agak ke kiri atau ke kanan. Kita ikutin jalan sampai kita itu ambil ke arah eh kiri, tetap langsung pada saat ya memang sih kalau kita tadi ngambil dari gerbang tol ke arah kiri, kita udah enak. Cuma kadang-kala di kiri itu kan mobil-mobil besar ya. Jadi kadang-kala malah jadi macet, terus kelamaan. Jadi tadi saya ngambil ke arah kanannya. Nah, dari arah kanan itu memang kurang lebih hampir 1 kiloan ya, 1 kilo itu kita langsung ambil kiri karena kita mau ke arah Grogol Cawang, ke arah Grogol Cawang. Jadi jalannya itu kita jangan ke ini, jadi ada terbagi dua lagi ke Grogol Cawang dan ke Tanjung Priuk. Memang bisa sih ke ITC Mangga 2 dari Tanjung Priuk. Jadi keluarnya nanti ke arah Ancol Gunung Sahari. Cuma kadang-kala di situ macet ya, macet. Jadi lama gitu. Terus agak agak jauh jadinya kenanya kita. Jadi saya kasih tahu inilah dari Bandara Soekarno Hatta itu kita ngambilnya ke gerbang tol Kapuk, langsung ambil kiri untuk ke arah Grogol Cawang ya. Tidak ambil ke arah Tanjung Priuk, Ancol Tanjung Priuk. Kalau dulu sih saya sering ke Ancol Tanjung Priuk, cuma sering ketemu macet mulu, jadi males deh. Jadi sekarang kita ambilnya ke arah eh, Angke Grogol Cawang. Nah, nanti kita keluarnya setelah dari Angke ini kan ini tol yang ini kayak jembatan gitu naik ya, arah naik. Nanti dari situ, nih dari sini nih
kita ikuti jalan, itu kita ambil kiri aja karena ini kan menyempit nih jalannya. Jalannya menyempit. Memang tadinya dua, terus di ujungnya jadi satu, satu jalan doang. Memang kadang-kala agak kikuk ya. Agak kadang-kala jadi malah jadi kita tadinya ambil di kiri, tiba-tiba menyempit di kiri. Tuh, kayak gini nih. Jadi mau nggak mau kita ke kanan adanya. Gitu. Jadi ikutinnya ya ini. Makanya tadi saya bilang berhati-hatilah dalam berkendara, jangan ngebut lalu lihat ini rambu-rambu. Nah, dari turunan itu kita langsung ambil kiri. Kita ambil ke arah Angke Glodok ya, ke arah Angke. Jadi langsung ambil kiri ke Angke Pejagalan Glodok. Nah, dari Angke Pejagalan Glodok itu kita ke kiri ya. Jangan, makanya tadi pada saat dari arah itu kita jangan ke kanan, ambilnya kiri supaya jangan sampai kelewat ke Angke, kita keluar ke Angke. Nah, dari sini memang ada perempatan ya, perempatan itu nanti ada lampu merah. Nah, saya dan ini kan memang kadang-kadang padat juga sih di sini. Nah, itu saya kadang-kadang ambil ke kiri karena kiri jalan terus ya. Dari kiri itu memang ada juga yang ke kanan. Tapi ini kita ke kirinya ke arah Angke Kota ya. Jadi ke Jembatan 5, ke arah Jembatan 5. Jadi kita langsung ambil kiri. Ini perempatan ambil kiri. Terus kita ikuti jalan. Kita ikutin jalan sampai ke Angke. Ini ya memang agak padat sih karena mungkin Sabtu kali ya. Padahal kadang-kala saya kesini itu nggak terlalu padat ya. Karena tapi ya intinya sih ke ITC Mangga 2 ini itu kalau dari Bandara Soekarno-Hatta biasanya sekitar 30 sampai 40 menit saja. Jadi sangat waktu tempuh kita itu nggak terlalu lama ya, nggak sampai 1 jam, cuma sekitar 30 sampai 40 menit. Tapi kalau sepertinya nih karena memang agak padat, mungkin sekitar 40 menitan, 40 sampai 50 menit nih, padat nih, nggak nyangka saya. Nah, terus kita lurus aja, ikuti jalan aja. Di depan memang ada perempatan ya ke arah Pluit, ke arah Emporium, terus ke kanannya itu kalau nggak salah ke arah Grogol ya. Kita ambilnya ke arah Jembatan 5, lurus ke arah Jembatan 5. Nah, ini Jembatan 5 udah kita lurus. Nah, ini memang pantas juga macet. Itu banyak yang lagi pekerjaan ya, pekerjaan yang digali-gali begitu. Nah, kita dari sini kita langsung ambil ke kanan, kita naik ke flyover Angke ya, ke flyovernya nih. Jangan ke kiri ya, kalau ke kiri tuh kayak jalan biasa malah jadi nanti ketemunya macet karena itu Angke Angke itu kan memang ini dibuat flyover supaya memang bisa langsung ke ke perempatan Pasar Pagi Lama. Perempatan Pasar Pagi Lama yang Jembatan 5. Gitu, Jembatan 5. Nah, di situ juga perempatan tuh ada lampu merah. Nah, nanti dari lampu merah ini kita langsung ambil kiri aja. Jangan lurus. Kalau lurus itu kita ke ASMK. Ke Pasar Pagi ASMK ya, ASMK ya. Grosir ASMK. Nah, kita turun dari flyover itu kita ikutin jalan aja, itu kita ambil ke kiri. Tadi pantas padat ya, karena memang ternyata lagi ada proyek pekerjaan. Tadi sih saya baca proyek eh, strategis nasional katanya, itu tadi saya baca sih. Cuma ya memang videonya tetap saya potong karena jangan lama-lama nanti jenuh lagi. Nah, kita ikutin jalan sampai ke perempatan Pasar Pagi ASMK ya, Jembatan 5 ini udah Jembatan 5. Nah, dari situ memang ada perempatan. Kalau ke kanan ke Jembatan 5, lurus itu ke ASMK. Nah, kita nanti belok kiri.
gitu. Belok kiri eh, untuk ke Jembatan Layang Pasar Pagi dibilangnya, Jembatan Layang Pasar Pagi. Waduh, ini kita lagi kejebak macet nih, aduh, di pantat mobil. Kita ikutin aja deh. Ya, jadi ya ini udah mulai jalan lagi. Kita ambil kiri ya, jangan lurus. Kalau lurus ASMK, kanan ke Jembatan 5. Nah, ini flyover Pasar Pagi disebutnya, flyover Pasar Pagi gitu. eh dari flyover Pasar Pagi ya kita ikutin jalan aja supaya aman, nyaman ya, tetap ya jaga jarak yang benar, terus ikuti rambu-rambu lalu lintas gitu. Terus kita ikutin aja jalan di ini. Nah, ini lancar, udah mulai lancar lagi. Nah, saya juga udah agak sedikit kencengan dikit, sekitar 60 meter per jam, kilometer per jam, supaya memang pengen buru-buru sampai juga. Udah agak lapar. Subscribe dan like dan share ya, biar saya semangat bikin videonya. Oke. Karena kalau udah subscribe saya seneng banget, apalagi di like dan di share. Gitu. Ya, jangan lupa karena saya nunggu subscribe-nya. Oke, lanjut. Nah, dari sini dari Jembatan Layang Pasar Pagi itu kita juga akan ketemu perempatan ya. Nah, ini dia perempatan. Tapi kita hanya bisa ke kiri dan ke lurus. Nah, kita ambil lurusnya. Ambil lurus. Nah, di samping kiri ini itu stasiun kereta api, stasiun kota ya. Ini stasiun kereta api yang tertua ya. Kayaknya peninggalan zaman dulu ini. Peninggalan zaman Belanda ya. Tuh, di samping kiri kita. Nah, kita udah tinggal dekat ya. Kita udah tinggal dekat. Kalau udah ada ke stasiun kota ini, kita ini udah tinggal dekat. Nah, di sini juga ada, kita lurus aja ikutin karena memang ada juga ke kanan itu ke apa, daerah Jayakarta ya. Jayakarta. Kalau nggak salah, kalau ke kanan kita lurus aja. Jadi kita udah tinggal deket ke, kalau ini kan saya kebetulan mau ke ITC Mangga 2-nya. Nah, ITC Mangga 2 itu berdekatan dengan Pasar Pagi Mangga 2. Nah, Pasar Pagi sih dulu memang bukannya pagi, kalau sekarang bukannya siang. Jadi udah nggak cocok Pasar Pagi Mangga 2. Sekarang bukanya jam 10 ke atas, jam 10 lah. Jadi bukan pagi sih, sebenarnya udah agak siang. Nah, ini sudah, nah ini Pasar Paginya. Jadi kita udah deket ke Pasar Pagi. Nanti Pasar Pagi sih katanya udah kurang rame ya. Jadi saya kebetulan eh, nggak ke Pasar Pagi, saya ke ITC-nya. Ya mau mau lihat-lihat lah, kali ada celana murah, celana baju murah. Oke, sudah tiba saya ke ITC. Nah, sebentar lagi saya mau masuk ke pintu masuknya. Terima kasih yang sudah share, like, dan subscribe.